Hampir 3 bulan tentara Ukraina bantai puluhan warga sipil dan melukai lebih dari 100 orang. Tak bisa disangkal, Republik Red Donetsk adalah front pertempuran paling mematikan selama hampir 13 bulan. Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia sejak Januari 2023, pasukan Rusia melancarkan sejumlah serangan masif di Donetsk. Hasilnya, sejumlah wilayah hampir sepenuhnya dikuasai usai memukul mundur unit militer Ukraina. Sebut saja Bakhmut, Kasovyar, dan Soledar. Ketiga kota yang terletak di Donetsk berhasil direbut pasukan Rusia beserta sekutunya, termasuk tentara bayaran dari Wagner Group. Tak tinggal diam, Angkatan Bersenjata Ukraina kerap menghujani Donetsk dengan artileri meriam dan roket. Pasukan Volodymyr Zelensky tak tebang pilih. Pemukiman warga sipil juga jadi targetnya. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Republik Red Donetsk, Denis Pushilin. Menurut Pushilin, sejak awal 2023, tentara Ukraina telah membunuh 61 warga sipil, serta melukai 252 orang lainnya. Sejak awal tahun saja 67 warga sipil telah tewas dan 252 orang terluka dalam penembakan dari pihak musuh, ucap Pushilin dilansir oleh Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Salah satu bukti serangan maut yang menyasar warga-warga sipil pro-Rusia terjadi pada 10 Maret 2023. Di mana pasukan Ukraina menggunakan artileri 55 mm hingga 152 mm. Dengan senjata itu, pasukan angkatan Ukraina menghujani banyak pemukiman sipil di ketiga wilayah tersebut. Di ambang kehancuran Ukraina pakai senjata zaman dulu, pertahankan Bakhmut dari Rusia. Pasukan Ukraina yang mempertahankan kota Bakhmut di Donbas mengandalkan senjata Maxim era Victoria. Meskipun menerima bantuan dari Amerika Serikat dan NATO, senilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, Ukraina dilaporkan berjuang dengan kekurangan senjata dan amunisi. Dikutip dari laman Russia Today pada Senin 20 Maret 2023, diciptakan oleh Hiram Stevens, Maxim pada tahun 1884, senapan Maxim adalah senapan mesin otomatis pertama di dunia, menembakkan 600 putaran per menit. Senjata ini mengandalkan selubung air yang berada di sekitar larasnya untuk mencegah kepanasan dan memiliki berat sekitar 30 kg sebelum ditambahkan air atau sabuk amunisi, serta dibutuhkan awak 4 orang untuk mengoperasikannya. Senjata ini digunakan pasukan kolonial Inggris di Afrika dan pasukan Kekaisaran Rusia dalam Perang Rusia dan Jepang pada tahun 1904 hingga 1905. Senjata tersebut sudah dianggap usang oleh Perang Dunia Pertama, dengan pasukan Inggris menggunakan senapan mesin ringan Vickers sebagai gantinya. Diletakkan di gudang senjata Ukraina sejak negara itu menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, Maxim telah digunakan di garis depan pertahanan Donbas sejak tahun lalu. Sementara pasukan Ukraina mengatakan bahwa Maxim adalah senjata yang cukup efektif di tangan yang cukup. Beberapa prajurit Ukraina pun juga mengeluh kondisi mereka yang perlu menerima perlengkapan yang lebih baru. Rusia memiliki artileri kendaraan lapis baja dan pasukan mereka 5-6 kali lebih besar dari pasukan Ukraina. Kami hanya memiliki senapan mesin dan RGP dari tahun 86, senapan mesin Dekiyarov tahun 1943, dan senapan mesin Maxim tahun 1933, kata seorang sersan tentara Ukraina di dekat Severodonetsk pada Juli 2022 yang lalu. AS sendiri telah mengirim senjata dan amunisi ke Ukraina senilai lebih dari 37 miliar dolar Amerika Serikat sejak operasi militer Rusia dimulai pada Februari yang lalu. Namun dengan persediaan negara barat yang menipis, penasihat Amerika menginstruksikan pasukan Ukraina untuk penghemat amunisi mereka jika mereka berharap untuk melakukan serangan balasan pada musim semi ini. Pejabat militer barat juga menasihati Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar tidak bergantung pada Bakhmut yang saat ini masih dikepung oleh pasukan Rusia. Ukraina saat ini masih merahasiakan jumlah korban, namun para pejabat AS meyakini bahwa lebih dari 100.000 pasukan Ukraina telah tewas sejak Februari yang lalu, dengan banyak dari kerugian ini terjadi di kota itu. Meskipun para pejabat AS menganggap Bakhmut tidak penting secara strategis, tetapi wilayah itu adalah pusat logistik penting bagi militer Ukraina. Penguasaan kota itu akan membuka jalan bagi pasukan Rusia untuk terus maju menuju Kramatorsk dan Shavyak yang berada di urutan terakhir dalam serangkaian garis pertahanan yang dibangun oleh Ukraina sejak awal konfliknya dengan Republik Rakyat Donetsk pada tahun 2014.